Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Imam Iktidar dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang skripsi yang saya pilih yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web dan Android Mobile pada Klinik Gigi Lisda Medica di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun sistem informasi berbasis web dan Android pada Klinik Gigi Lisda Medica di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang data klinik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Baiklah, langsung saja kita masuk ke diagram WBS-nya. Di dalam proyek tersebut itu ada 4 aktivitas, yaitu yang pertama analisis sistem, yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi sistem, dan yang keempat pengujian sistem. Yang pertama yaitu WBS analisis sistem. Analisis sistem itu ada beberapa aktivitas, yaitu menganalisa sistem dan mengumpulkan data yang ada pada klinik, lalu melakukan analisa pada sistem yang sedang berjalan pada klinik tersebut. Di dalam menganalisa sistem dan mengumpulkan data yang ada pada klinik, itu ada 2 aktivitas, yaitu melakukan pengamatan langsung dengan melihat proses pelayanan dari klinik tersebut, lalu melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem, guna mengetahui kebutuhan yang akan diperlukan oleh sistem. Selanjutnya, melakukan analisa pada sistem yang sedang berjalan pada klinik tersebut. Itu ada beberapa aktivitas, yaitu mengikuti prosedur sistem pelayanan yang sedang berjalan dan yang telah diidentifikasi, lalu membuat diagram aktivitas yang menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, lalu membuat diagram aktivitas dalam sebuah sistem untuk mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan, kebutuhan pengguna, proses-proses yang terjadi, dan siapa saja pelaku yang terlibat dalam proses yang terjadi. Lalu pada saat mengikuti prosedur sistem pelayanan yang sedang berjalan dan yang telah diidentifikasi, itu ada beberapa aktivitas, yaitu mendapatkan catatan informasi di dalam klinik dari pimpinan masing-masing bagian, lalu mengamati operator dalam mengecek informasi ketersediaan obat-obatan dan lainnya, lalu mendapatkan hasil analisa informasi ketersediaan obat yang kurang dari masing-masing bagian. Selanjutnya, membuat diagram aktivitas dalam sebuah sistem untuk mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan, kebutuhan pengguna, proses-proses yang terjadi, dan siapa saja pelaku yang terlibat dalam proses yang terjadi. Itu ada 3 aktivitas. Yang pertama yaitu mendapatkan catatan tentang kebutuhan pengguna dalam sistem informasi, lalu mencari tahu untuk persyaratan yang diperlukan untuk semua sistem. Selanjutnya, mewawancarai semua pelaku yang terlibat dalam semua proses sistem yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke WBS Design System. Desain sistem itu ada beberapa aktivitas, yaitu mengumpulkan data untuk merancang perkembangan sistem informasi, lalu desain diagram proses bisnis perbaikan pada sistem usulan, selanjutnya membuat desain database yang diusulkan berupa IRD, lalu membuat perancangan antarmuka atau desain user interface, selanjutnya membuat diagram use case untuk mengetahui fungsi yang ada, lalu membuat diagram kelas manajemen sistem informasi klinik, lalu membuat diagram aktivitas manajemen sistem informasi klinik, selanjutnya membuat diagram sekuen manajemen sistem informasi klinik. Di dalam mengumpulkan data untuk merancang pembangunan sistem informasi, itu ada satu aktivitas, yaitu mempelajari hasil analisis pengembangan sistem informasi klinik. Dan di dalam desain diagram proses bisnis perbaikan pada sistem usulan, itu ada 2 aktivitas, yaitu membuat rancangan desain diagram proses pelayanan perbaikan pada sistem usulan, lalu membuat dokumentasi diagram proses pelayanan pada sistem usulan. Pada saat membuat diagram use case untuk mengetahui fungsi yang ada, itu ada
beberapa aktivitas, yaitu mengidentifikasi aktor untuk pembuatan diagram use case yang logis pada sistem, lalu membuat skenario use case yang berguna untuk mendeskripsikan use case. Selanjutnya, membuat rancangan desain use case sistem informasi klinik berbasis web dan mobile, dan dokumentasi desain use case sistem informasi klinik dan web dan mobile. Selanjutnya, membuat perancangan antarmuka atau desain interface itu ada beberapa aktivitas, yaitu membuat perancangan desain tampilan homepage pada web, lalu membuat rancangan desain tampilan master data informasi obat-obatan pada web, lalu membuat rancangan desain tampilan master data user pada web, lalu membuat rancangan desain tampilan master data divisi pada web. Setelah itu membuat rancangan desain tampilan master data lain pada web, lalu membuat rancangan desain tampilan pencarian informasi obat-obatan pada web. Selanjutnya, membuat perancangan antarmuka atau desain user interface itu ada beberapa lagi aktivitas, yaitu membuat dokumentasi hasil desain tampil homepage, lalu membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data informasi kesehatan dan obat-obatan, lalu membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data user, lalu membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data divisi, lalu membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data lain, lalu membuat dokumentasi hasil desain tampilan pencarian informasi kesehatan dan obat-obatan. Selanjutnya, membuat desain database yang diusulkan berupa IRD itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain struktur database yang diusulkan, lalu membuat dokumentasi desain struktur database yang diusulkan. Selanjutnya, membuat diagram kelas sistem informasi berbasis web pada klinik itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain diagram kelas sistem informasi berbasis web pada klinik, lalu membuat dokumentasi hasil desain diagram kelas manajemen sistem informasi. Baiklah, selanjutnya, membuat diagram sekuen sistem informasi berbasis web pada klinik itu ada beberapa aktivitas, yaitu membuat rancangan diagram sekuen login sistem informasi berbasis web pada klinik, lalu membuat dokumentasi hasil diagram sekuen login sistem informasi berbasis web pada klinik, lalu membuat rancangan diagram sekuen logout sistem informasi berbasis web pada klinik, lalu membuat dokumentasi hasil diagram sekuen logout sistem informasi berbasis web pada klinik. Selanjutnya, membuat rancangan diagram sekuen pencarian informasi obat manajemen sistem informasi berbasis web pada klinik, lalu membuat dokumentasi hasil diagram sekuen pencarian informasi obat sistem informasi berbasis web pada klinik. Selanjutnya, mendesain diagram sekuen mengelola master informasi obat sistem informasi berbasis web pada klinik, lalu mendesain diagram sekuen mengelola master user sistem informasi berbasis web pada klinik, lalu mendesain diagram sekuen mengelola master divisi sistem informasi kesehatan pada klinik, lalu mendesain diagram sekuen mengelola master line sistem informasi kesehatan pada klinik. Baiklah, selanjutnya membuat diagram sekuen sistem informasi berbasis web pada klinik itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan diagram sekuen laporan data master sistem informasi berbasis web pada klinik. Selanjutnya, membuat dokumentasi hasil diagram sekuen laporan data master manajemen sistem informasi. Selanjutnya, mendesain diagram sekuen mengelola master user sistem informasi berbasis web pada klinik, yaitu desain memasukkan data user sistem informasi, lalu desain mengubah data user sistem informasi, lalu desain menghapus data user sistem informasi. Lalu membuat rancangan desain memasukkan data user sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil memasukkan data user sistem informasi, lalu membuat rancangan desain menghapus data user sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil menghapus data user sistem informasi. Selanjutnya, yaitu desain mengubah data user sistem informasi itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain mengubah data user sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil mengubah data user sistem informasi. Selanjutnya,
mendesain diagram sekuen mengelola master divisi sistem informasi berbasis web pada klinik, yaitu ada beberapa aktivitas, yaitu desain memasukkan data divisi sistem informasi, selanjutnya desain mengubah data divisi sistem informasi, lalu desain menghapus data divisi sistem informasi. Pada saat desain memasukkan data divisi sistem informasi itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain memasukkan data divisi sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil memasukkan data divisi sistem informasi. Di dalam desain menghapus data divisi sistem informasi, itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain menghapus data divisi sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil menghapus data divisi sistem informasi. Selanjutnya, desain mengubah data divisi sistem informasi itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain mengubah data divisi sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil mengubah data divisi sistem informasi. Selanjutnya, mendesain diagram sekuen mengelola master line sistem informasi berbasis web pada klinik, yaitu ada desain memasukkan data line sistem informasi, lalu mendesain mengubah data line sistem informasi, lalu desain menghapus data line sistem informasi. Desain memasukkan data line sistem informasi itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain memasukkan data line sistem informasi, selanjutnya membuat dokumentasi hasil memasukkan data line sistem informasi. Di dalam desain menghapus data line sistem informasi itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain menghapus data line sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil menghapus data line sistem informasi. Selanjutnya, di dalam desain mengubah data line sistem informasi itu ada dua aktivitas, yaitu membuat rancangan desain mengubah data line sistem informasi, lalu membuat dokumentasi hasil mengubah data line sistem informasi. Selanjutnya, WBS implementasi sistem. Di implementasi sistem ini ada beberapa aktivitas, yaitu menyiapkan perangkat pendukung untuk penginstalan sistem, lalu instalasi sistem informasi kesehatan, persediaan obat-obatan, lalu membuat database sistem informasi untuk pengelolaan data, lalu melakukan penginstalan perangkat keras tambahan. Pada saat menyiapkan perangkat pendukung untuk penginstalan sistem itu ada dua aktivitas, yaitu laptop untuk sistem informasi kesehatan persediaan obat-obatan, lalu hard disk untuk sistem informasi kesehatan dan persediaan obat-obatan. Di dalam pembuat database sistem informasi untuk pengelolaan data itu ada dua aktivitas, yaitu membuat codingan database untuk sistem informasi kesehatan persediaan obat-obatan, lalu membuat dokumentasi hasil coding database sistem informasi kesehatan dan persediaan obat-obatan. Di instalasi manajemen sistem informasi kesehatan persediaan obat-obatan itu ada dua aktivitas. Yang pertama yaitu melakukan penginstalan operator sistem server, lalu melakukan penginstalan software pendukung untuk sistem. Pada saat melakukan penginstalan perangkat keras tambahan itu ada aktivitas lainnya, yaitu barcode scanner untuk mempercepat pengadaan obat-obatan. Selanjutnya, WBS pengujian sistem. Pengujian sistem itu ada beberapa aktivitas, yaitu melakukan pengujian terhadap fungsional aplikasi yang telah dibuat, lalu melakukan analisis pada kesalahan pada sistem. Pada saat melakukan pengujian terhadap fungsional aplikasi yang telah dibuat, yaitu ada dua aktivitas. Yang pertama yaitu melakukan pengujian dengan menggunakan metode black box. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil pengujian metode black box. Baiklah, sekian yang saya dapat jelaskan tentang WBS dari proyek tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.